atau Oh, bagaimana, ini Ibu? biji bahan dasarnya ya. Oh, bahan dasarnya. Biji genitri ini yang sering kita buat untuk gelang, kalung, Oh, iya. tasbih itu ya. Waktu itu saya mengeksplor bijinya, ternyata dia bisa untuk anti diabetes, kemudian untuk anti depresan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unipma, selamat datang kembali di podcast Unipma bersama saya Rida Fahas. Oke, di episode kali ini kita akan sharing tentang pengalaman prestasi dosen Unipma yang memperoleh hibah dikti tahun 2024, yaitu lolos pendanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2024. Kita sambut bintang tamu spesial kita pada episode hari ini. Selamat datang Bapak Ibu. Kita kedatangan Bapak Dr. Bambang, Ibu Dr. Cecilia Novi, dan Ibu Dr. Endang Simaruti. Bisa disapa Sobat Unipma, Bapak Ibu. Oke. Baiklah Sobat Unipma, sebelum kita memulai sharing kita pada podcast kali ini, saya akan membacakan CV dari Bapak Ibu bintang tamu kita pada hari ini. Oke, yang pertama kita kedatangan Bapak Dr. Bambang Eko Hari Cahyono MPD. Selamat datang Bapak. Oke. Beliau lahir di Magetan tanggal 29 Juni tahun 1923. Beliau beralamat di Kawedanan Magetan dan riwayat pekerjaan di Unipma sebagai Kaprodi, Dekan, Kepala LPM, Wakil Rektor Bidang 4, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas PGRI Madiun. Kemudian beliau merupakan Ketua IKA UNS Madiun Raya, pengurus IKA Propsi Pusat. Betul Bapak? Oke. Beliau riwayat pendidikan alumni SMA Negeri 1 Madiun, kemudian program S1, S2, dan S3 di Universitas 11 Maret. Beliau merupakan reviewer dari beberapa jurnal ilmiah nasional. Kemudian tentu saja Bapak Dr. Bambang juga peraih hibah penelitian, begitu ya, banyak sekali hibah yang diperoleh. Nanti akan kita sharing selanjutnya ya. Baiklah Sobat Unipma, selanjutnya narasumber kita hari ini adalah Ibu Dr. Cecilia Novi Primiani MPD. Selamat datang Ibu Cecilia Novi. Ya, Ibu Dr. Cecilia Novi lahir di Yogyakarta tanggal 27 November 1969 dan beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Betul Ibu. Kemudian riwayat pendidikan Ibu Dr. Cecilia Novi pada program S1 di Universitas Gadjah Mada pada bidang ilmu kedokteran dan lulus pada tahun 1994. Kemudian pada program S2 di Universitas Adibuana pada bidang ilmu teknologi pembelajaran, lulus pada tahun 2005. Kemudian beliau juga mengambil program S2 di Universitas Negeri Malang pada bidang ilmu pendidikan biologi dan lulus pada tahun 2011. Kemudian untuk program S3, beliau lulus di Universitas Negeri Malang pada bidang ilmu pendidikan biologi, lulus pada tahun 2014. Betul Ibu? Ya. Baiklah, selanjutnya ada Ibu Doktor. Sebentar. Saya buka. Banyak sekali ya. Harus bawa catatan Ibu. Berikutnya ada Ibu Dr. Sri Maruti MPD.
Selamat datang Ibu. Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 1 Januari 1988. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Daerah UNESA, lulus pada tahun 2011. S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra UNESA, lulus pada tahun 2013. Dan S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra UNESA, lulus pada tahun 2022. Kemudian Ibu Dr. Endang, pengalaman pekerjaan dosen PGSD Universitas PGRI Madiun pada tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian Kaprodi PGSD Universitas PGRI Madiun pada tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian sebagai reviewer program praktisi mengajar pada tahun 2022 sampai sekarang, dan asesor GTK pada tahun 2022 sampai sekarang. Luar biasa sekali CV yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali pengalaman, riwayat penelitian, buku, dan pengabdian masyarakat. Baiklah Ibu, tanpa berlama-lama, Sobat Unima tentunya sangat penasaran seperti apa pengalaman hibah dosen Unipma. Bisa diceritakan Bapak Ibu tentang hibah yang diperoleh saat ini? Monggo, terkait judul, kategori, kemudian alokasi pelaksanaan, dan seterusnya. Monggo bisa dimulai. Bapak Bambang. Iya. Jadi alhamdulillah memang hibah dan saya itu didanai Dikti pada tahun ini. Jadi tahun ini itu saya mendapatkan 3 hibah. Satu hibah penelitian fundamental yang merupakan rangkaian sudah 4 tahun berturut-turut, dan yang satu hibah pasca sarjana, yang ketiga itu hibah Bintang Payung dari Unipma. Jadi yang pertama untuk hibah fundamental research itu sebenarnya bentuk kelanjutan dari hibah 4 tahun berkesinambungan. Oh begitu. Jadi hibah kami itu, kami memang di tim kami itu fokus ke pendidikan inklusi. Nah, tim kami itu mencoba mengintegrasikan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan aspek-aspek psikologi. Sehingga tim kami itu gabungan dari dokter di bidang pengajaran bahasa dan psikologi, dan satu juga dari bidang psikologi. Tahun ini kami itu menciptakan sebuah model group counseling dengan media inovatif, media wayang kontemporer yang nanti bisa dipergunakan untuk meningkatkan perbendaharaan kata siswa-siswa di sekolah dasar inklusi, terutama siswa-siswa ABK. Nah, kemudian yang kalau yang kita pasca, kami membimbing mahasiswa, itu kami juga sama mengintegrasikan psikologi dengan pembelajaran bahasa. Ya, kami meneliti tentang prevalensi prokrastinasi akademik dalam pembelajaran menulis ilmiah mahasiswa. Jadi, artinya mahasiswa itu ternyata banyak ya, kalau dalam banyaknya tugas itu sering menunda tugas, tidak mengumpulkan tugas, itu namanya prokrastinasi akademik. Nah, kami ingin menggali berapa prevalensi tingkat ini perbedaan laki-laki perempuan, kemudian juga faktor-faktor apa yang menyebabkan, sehingga nanti bisa digunakan oleh para dosen untuk ini ya, untuk memanage ya, aspek psikologi mahasiswa. Ternyata mahasiswa kita itu juga banyak tekanan, dan sebagainya. Kalau hibah internal itu hampir sama. Oke, luar biasa sekali Bapak. Untuk pelaksanaan alokasi waktunya butuh berapa lama seperti itu Bapak? Biasanya? Dengan 3 hibah itu waktunya bersamaan. Tapi dengan tim yang berbeda. Oh, gitu. Misalnya Bu Endang ini juga, Bu Endang itu lolos 2 penelitian dan pengabdian bersama. Ya memang untuk hibah-hibah kita biasanya begitu. Tim ya. Untuk masih ini untuk hibah Bapak Bambang ini
satu hibah berapa tim Bapak? Satu hibah satu tim. Berapa anggota Mas? Tiga. Oh tiga. Gitu. Satu ketua dan 2 anggota. Oh sama, begitu. Sama. Seperti hibah dikti seperti ini apakah juga mengajak mahasiswa Bapak? Iya. Karena memang syaratnya begitu. Oke. Ya, untuk yang PPS juga. Kita boleh terapan ya, tapi ngajak mahasiswa juga ya. Oke. Syaratnya itu karena kita itu kan mengimbasnya. Oh iya. Juga yang paling penting itu malah justru ini ya, bagaimana kita tuh melibatkan mahasiswa. Oke. Baik. Luar biasa sekali untuk Bapak Bambang. Bisa dilanjutkan Ibu Novi atau Ibu Indah? Ibu Novi dulu. Iya, terima kasih. Ini kondisi hebat. Iya. Semua hebat Bapak. Saya merasa kecil di sini. Saya wakil rektor kursi riset itu andalan kami. Iya. Iya. Langganan. Semoga nular ke saya gitu Bapak. Sudah baru. Ya saya cerita sih. Iya, monggo. Kebetulan kami itu juga saya itu juga membawai untuk ngurus paten. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau di perguruan tinggi sebenarnya kita dorong itu dosen yang paling spektakuler kalau dapat paten. Nah, kebetulan itu kalau dapat paten itu udah prestasi luar biasa. Oh iya. Nah, saya sebagai wakil rektor yang bidang riset itu sebenarnya mendorong itu. Nah, salah satu yang sudah dapat paten itu kalau di kampus kita mungkin belum banyak itu ya. Mungkin baru dua paten. Yang satunya Ibu Novi. Kebetulan kalau saya melihat, jadi kalau saya wakil rektor bidang 3, proposal yang masuk itu saya baca, termasuk saya sendiri saya baca ya. Bu Novi, Bu Indah ini saya oh ini lolos. Ternyata tebakan saya itu 90% lolos, sehingga apa? Judul beliau, topik beliau itu luar biasa. Masuk Bu Indah ini. Nanti mungkin bisa bagi tips setelah ini Ibu. Ya. Monggo Bu Novi. Ya terima kasih Bang dan Bu Rida. Jadi untuk tahun ini memang saya lolos di hibah pendanaan di RTPM, Dikti, itu bidang penelitian terapan. Di mana penelitian ini mengenai tanaman genitri yang sudah saya eksplor sejak 2019 dan itu terus menerus ya. Yang saat ini dan itu berkelanjutan. Jadi awal pertama dulu saya masih mengkaji mengenai bagaimana tanaman itu senyawa kimianya apa, bisa berpotensi untuk apa. Terus dulu PDUPT 2 tahun berturut-turut lolos, kemudian BRIN juga 2 tahun berturut-turut. Ini masih tahun kedua BRIN 2024 dan tahun pertamanya yang penelitian terapan. Tentang genitri itu terus. Saya dulu juga tidak sengaja hanya dari teman itu mengeksplor di tanaman lokal ya. Saya memang dulu berpijak dari studi di S3 itu memang mengkaji tentang eksplorasi tanaman-tanaman lokal yang bisa diangkat sebagai ya kalau dalam konteksnya jamu begitu. Nah, kemudian yang saat ini itu sudah masuk ke penelitian terapan sehingga harus mengajak mitra yaitu tentang hilirisasi obat herbal terstandar genitri sebagai model produk imunomodulator. Mungkin saya bisa saya membawa ini contohnya itu produknya atau ini biji bahan dasarnya ya. Bahan dasarnya. Biji genitri ini yang sering kita buat untuk gelang, kalung, tasbih itu ya. Kalau sebenarnya tanaman genitri di dunia ini ada 360 spesies dan asalnya itu dari Madagaskar, tetapi sudah kemudian berkembang sampai akhirnya bisa tumbuh dengan bagus di Indonesia. Nah, itu tapi tidak banyak dieksplor di sini hanya untuk tanaman peneduh jalan karena bisa tinggi sekitar 20 sampai 30 meter di ke atas begitu ya. Kemudian waktu itu saya mengeksplor bijinya, ternyata dia bisa untuk anti diabetes, kemudian untuk anti depresan, antioksidan, antibakteri ya. Kemudian sekarang saya beralih karena ini berkelanjutan dari hibahnya BRIN dulu, ya tetap untuk peningkatan daya tahan tubuh yang biasanya kita menggunakan rimpang, jahe. Ini sejak waktu lolos pertama itu waktu kita ada COVID waktu itu. Nah, semuanya pakai rimpang, coba saya mengeksplor
bijinya ternyata saya masih uji preklinis pada hewan coba bisa untuk meningkatkan respon imun. Kemudian saya beralih ke daunnya. Sampai sekarang juga karena kan melimpah ya daunnya di sini bisa ditemui di daerah Magetan, di daerah Pelausan. Kemudian karena harus ada diversitas tempat, maka untuk penelitian ini saya mengambil di daerah Pelausan, kemudian di Gunung Pati Semarang dan di daerah Malang. Ternyata dari hasil itu nilai antioksidannya itu cukup tinggi, ya IC50-nya, sehingga saya teruskan dan saat ini mengajak mitra sudah optimasi dan formulasi menjadi kapsul. Menjadi kapsul. Jadi kalau dibuka ini ada granulnya dari tanaman daun G3-nya. Ini nanti tinggal setelah ini kemudian dengan mitra untuk produksinya serta pengepaan packaging. Packaging. Oh ya. Ya, tapi harus diuji preklinis juga. Setelah ini diuji preklinis ke hewan coba dulu sebelum ke manusia. Setelah hewan coba ada hasilnya, indikatornya sesuai, baru kami bisa produksi dengan mitra kami dan baru bisa dikonsumsi. Butuh berapa lama Ibu untuk pelaksanaan hibah tersebut? Karena saya melihat kayaknya lama ya, 1 tahun. Karena berjenjang. Iya. Saya harus melihat senyawa fitokimianya itu apa saja. Dia mempunyai titik tangkap di bagian reseptor di mana di dalam tubuh. Kemudian saya ujikan ada infeksi virus di dalam tubuh hewan, kemudian infeksi bakteri di dalam tubuh hewan juga, kemudian saya beri ini, beri genitrik ini baik bijinya, mungkin juga buahnya dan juga daunnya. Obat herbal begitu. Sudah berapa lama ya? Dulu sejak 2020 itu. Kan dari PDUPT 2 tahun, kemudian BRI 2 tahun, sekarang ini ya, 5 kali pendanaan. Berbicara ternyata ini habis ini mau ngurus hewan ya Pak, ini diberikan granulnya ini kemudian diberikan ke hewan, bagaimana bisa dibuka Pak, ini bisa dibuka dan sudah diuji ya kecepatan alirnya bagaimana, uji finesse-nya bagaimana, ternyata sudah sesuai standar. Nah habis ini seperti jamu gitu Bu? Iya, karena kan memang obat herbal terstandar ya, karena memang ternyata dari bahan alam dari bahan alam menuju ke sesuatu yang bisa dikonsumsi. Iya, itu butuh waktu, betul. Karena kita harus melihat standarisasi. Baik. Berbicara tentang bahan pendanaan tadi, mungkin Sobat Unipma sangat penasaran, saya begitu juga saya ya Bapak Ibu. Untuk hibah yang masing-masing Bapak Ibu peroleh itu pendanaannya berapa Bapak Ibu? Kalau hibah, jadi hibah dikti. Hibah dikti itu selama ini itu multi-years. Artinya multi-years itu kalau bagus berlanjut. Itu untuk penelitian fundamentalis itu sekitar 300 juta. Tapi biasanya kan didanai di bawah itu. Untuk penelitian fundamentalis dananya besar ya Bu ya. Iya, kalau yang dari BRIN lumayan 284 ya. Dengan sesuai dengan klaster universitas. Kalau internal itu jadi kalau dana internal, hibah internal itu yang melaksanakan Unipam. Ya, memang dananya tidak sebesar dari negara. Karena ini kan yang penting itu kita membuat regulasi dan memotivasi dosen-dosen untuk melaksanakan hibah. Menyusun roadmap dari Bapak. Karena gini, kita itu bisa lolos di dikti itu harus punya portofolio, harus punya roadmap. Jarang sekali yang tiba-tiba Bu Novi ini membangunnya lama. Mulai dari internal dulu. Kalau berbeda dosen-dosen baru ya. Langsung meluncur gitu. Jadi kalau dulu mulai kami ini yang mulai dosen pemula, dosen pemula. Jadi membangun roadmap-nya itu dosen karena salah satu unsur pertimbangan dari DRTPM itu mesti dilihat rekam jejak. Kalau rekam jejaknya pendek, bagus tuh beda. Nanti saya belajar ya Bu Indah. Yang ini juga jago kami. Gitu, Masya Allah, luar biasa sekali. Iya, saya juga
Saya juga melihat apa kemarin untuk penghargaan itu nama Bu Endang tuh masuk juga di ini ya. Oke. Baiklah, bisa dilanjut untuk Bu Endang. Kalau saya sebenarnya junior sekali. Ya. Bu Endang dapat 2 kategori nih. Ya. PFR dan Abdimas. Ya. Waduh ya. Jadi kalau Pak Pembantu bahasa dan psikologi integrasikan, kemudian Bu Novi tadi herbal. Saya ke pembelajaran bahasa Jawa khususnya di sekolah dasar. Sesuai rumpis karena saya juga di PGSD menelitinya tentang pembelajaran bahasa Jawa di SD. Jadi saya penelitian dosen pemula itu mulai 2015 sudah fokusnya di pembelajaran bahasa Jawa, di medianya, kemudian metodenya. Kemudian 2017 itu pada materi timbang bulanan saya itu sudah dapat hibah dengan Pak Panji itu Bapak 2 tahun juga. Setelah itu 2017 aku sampai 2022 karena sudah lanjut belajar tidak boleh mengajukan hibah lagi. Setelah itu 2023 dan 2024 mulai lagi ya Kaswa. Alhamdulillah sejak 2023 dan ini 2024 ini juga tahun kedua. Penelitiannya kalau untuk pengabdiannya seperti yang saya pahami bahwa pengabdian itu adalah ujungnya penelitian. Jadi saya meneliti dulu baru saya terapkan nanti di pengabdiannya. Di pengabdiannya ini tahun 2024 alhamdulillah lolos juga tentang bahasa Jawa juga dan luar biasa minoritas tapi unik gitu ya, kata orang-orang unik gitu, jarang dan alhamdulillah tahun 2024 ini lolos di penelitian dan pengabdian. Untuk ini Bu, pendanaan yang diperoleh di Abdimas Bu Endang karena kalau tahun 2023 kemarin disampaikan Pak Bambang tadi dananya 240 tapi cairnya atau turunnya itu kan pasti kurang dari itu. Kalau di tahun 2024 ini pagunya dari Dikti itu memang 150. 150. Kemudian juga alhamdulillah cair di bawahnya. Itu berapa anggota Ibu di? Anggotanya 2. Di satu tim ada 3. Dan 2 anggota. Dan 2 lagi anggota mahasiswa. Apakah itu sama Ibu untuk tim yang di penelitian dan abdi sama? Beda. Tidak boleh sama begitu. Dari tim pengabdian itu harus berkolaborasi. Begitu. Jadi harus beda fakultas. Jadi kemarin saat ada klinik proposal itu luar biasa membantu. Jadi saya konsultasi dengan reviewer pengabdian, saya punya ide tentang pembuatan video di lapas. Pada saat itu mantan napi. Jadi saya disarankan untuk silakan ajak dari BK 1, dari hukum 1. Jadi kolaborasi. Baik, luar biasa. Luar biasa sekali. Baiklah Sobat Unima, untuk selanjutnya pentingnya hibah untuk dosen Bapak Ibu. Mungkin bisa memberikan tips atau saran untuk dosen-dosen Unima agar lebih bersemangat lagi untuk mengikuti hibah. Seperti apa sih pentingnya hibah untuk dosen Bapak Ibu? Monggo Bapak Banda. Gini, hibah. Jadi yang namanya dosen itu harus melaksanakan pendidikan. Pengajaran pasti kita mengajar. Sebagian besar dosen pasti mengajar. Tapi tidak semua dosen itu bagus portofolionya di bidang yang 2 dan 3, yaitu riset dan pengabdian masyarakat. Nah, sebenarnya riset itu bukan yang spektakuler gitu, karena itu adalah tugasnya. Nah, dosen yang namanya riset itu butuh biaya besar. Kalau riset semua butuh biaya besar. Nah, bisa kalau dari kantong pribadi itu tidak memungkinkan. Pemerintah memberikan dana itu baik melalui DFTTM, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, bisa dari BRIN, juga dari internal. Jelas ini sangat membantu sekali. Kalau kita itu dapat dana hibah, kita bisa melakukan riset dengan lebih bermutu, lebih berkualitas, karena dananya cukup. Dan yang kedua, yang penting kan luaran juga. Luaran riset itu pasti paten.
artikel jurnal di jurnal-jurnal bereputasi. Ya, Bintang, Novi, ini Scopusnya banyak. Ya. Terus efek lagi itu pasti punya rekam jejak. Ya, peta jalan, roadmap penelitian di RTPM. Intinya itu sudah punya ini ya, CV penelitian di sana. Itu membantu sekali. Ya. Biasanya di RTPM tidak akan memberikan dana riset bagi orang yang tiba-tiba langsung mendapatkan skema besar. Misalnya Bu Novi, saya aja belum sampai ke penelitian Bu Novi ya. Itu lebih tinggi lagi. Harapan itu dana besar. Meskipun saya sudah waktunya, karena sudah 4 tahun kalau sudah dapat fundamental riset itu harus naik. Begitu. Nah, itu jelas. Nah, Ibu ini seharusnya sudah profesor. Begitu. Amin. Sebentar lagi. Sudah tinggi. Ya, mungkin belum punya waktu untuk menyusun. Banyak. Ibu. Betul. Kalau Ibu itu mengajukan guru besar, mungkin setahun 2 tahun sudah. Bu Endang ini calon, iya betul. Jadi salah satu andalan Pak Warid III, banyak anak muda ya. Saya bisa memetakan di Unipma itu banyak juga yang punya portofolio riset yang bagus. Salah satunya Bu Endang. Beberapa kali kalau setiap tahun kita ada penghargaan dosen produktif itu pasti Bu Endang, Bu Novi itu langganan. Kalau saya ada di situ. Bukan mendorong. Riset, yang dapat riset. Kalau bagi saya, kita itu memang tridharma harusnya sebagai dosen. Tapi dengan adanya riset itu kita bisa memberi warna di dalam pengajaran kita. Kemudian kita bisa menyusun buku dari hasil riset, kita bisa menyampaikan kepada mahasiswa tidak hanya konseptual saja. Kalau misalnya respon imun di dalam tubuh apa saja yang bekerja itu sudah tahu mereka. Mereka belajar dari YouTube bisa. Tapi dengan adanya genetri itu apa? Di mana? Apa itu? Itu mengapa dia mempunyai potensi untuk imunomodulator ada apanya itu sehingga bisa menambah problem based learning-nya mereka itu menjadi, dan juga kolaborasi dengan mahasiswa ya. Mahasiswa diajak untuk ke lab, terjun ke lapangan bersama dengan dosennya, itu juga belajar untuk bertanggung jawab. Luar biasa sekali Bu. Bunda, monggo mau menambahkan? Ya, seperti yang disampaikan Bu Novi juga Pak Bambang, intinya penelitian itu adalah kewajiban kita, tidak mengajar, meneliti, dan kita mengabdi. Jadi ada dana atau tidak ada dana, tapi tidak ada riset yang tanpa mungkin memang ada juga di episode sebelumnya kami membahas tentang dosen berprestasi juga. Ada narasumber kami yang memang sudah passionnya untuk melakukan riset, kemudian nulis, sehingga itu juga bisa mendukung karir gitu ya, karena sudah passionnya di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, peluang untuk dosen Unipma ya untuk lolos hibah, kira-kira kategori apa atau bagaimana gitu peluang untuk dosen Unipma yang bisa kami capai begitu. Jadi begini, peluang dosen itu nomor 1 harus diukur dari klaster LPPM-nya. LPPM kita itu klasternya sekarang utama, tinggi sekali. Jadi akreditasinya LPPM Unipma itu utama. Di atasnya itu tinggal 1. Itu punya perguruan tinggi besar. Mandiri. Kalau dapat klaster utama itu sebenarnya pemerintah memberikan plafon dana yang besar, berapa miliar. Tapi berapa miliar itu kan tidak diberikan gelondongan, harus diambil berdasarkan proposal yang disetujui, sehingga kesempatan besar. Oleh sebab itu, tapi implikasi dari klaster utama itu ada satu yang merugikan. Kalau klaster utama tidak memberikan biaya riset untuk riset dasar, riset dengan desain pemula, rugi sebenarnya kita.
Kalau dosen pemula itu butuh riset, butuh dana. Tapi karena klaster kita tuh tinggi, hanya diberikan pada dana besar. Nah, oleh sebab itu jumlah yang didanai oleh pemerintah tahun ini kita naik 4 kali lipat dibanding tahun kemarin. Ya. Memang membudayakan riset kepada 270 dosen itu ya gampang susah. Karena riset itu butuh dana. Sementara LPPM dananya tidak bisa. Tahun ini kami di LPPM itu mendanai 40 peneliti. Internal ya Bapak? Oke. Internal. Sementara kalau dari DRTPM tahun kemarin itu yang lolos hanya 2. Saya hanya bidang sehat. Gitu. Nah, tahun ini naik jadi 13 ya. Iya, 13 kemarin. Ya. Naik 4 kali lipat. Ya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan PT lain, kita masih banyak belajar. Begitu. Ya, kita melihat itu jumlah persentase berapa proposal yang diajukan ke DRTPM dibandingkan dengan jumlah dosen. Kalau tahun ini yang mengajukan proposal itu 34 dari 270. Itu kan hanya sekitar 12%. Nah, padahal yang sesuai klaster. Tidak sesuai klaster. Padahal sebenarnya dosen-dosen kita yang punya klasifikasi untuk memenuhi banyak sebenarnya. Misalkan harus pakatnya minimal lektor. S3 itu banyak kan kita. Dokter kita aja ada 80. Sehingga sebenarnya harapan kita itu paling tidak itu ya kita itu bisa mengajukan 3 kali lipat dari 34 tadi ya. Kalau dilihat kenaikan dari tahun sebelumnya kita memang banyak. Tapi kalau dilihat rasio jumlah dosen yang mendapatkan hibah atau jumlah proposal yang diunggah itu masih perlu ditingkatkan. Baik, ada tambahan mungkin dari Bu Novi? Sudah. Oke. Dapat ini aja. Nama-nama itu aja gitu. Nama-nama itu aja. Kolaborasi. Oke. Nah, mungkin dari beberapa penjelasan yang dari Pak Bambang sampaikan tadi, mungkin ada tips untuk dosen Unipma agar kami bisa lolos. Mungkin ada, ambil aja kategori ini atau apa dulu yang harus kami lakukan gitu, Ibu. Persiapan dan seterusnya. Mungkin kalau dari saya, ya kita perlu sadar diri ya. Kita ini seorang dosen. Seorang dosen itu rohnya adalah Tridharma. Sehingga ya itu Tridharma itu harus dilengkapi dan dipenuhi secara seimbang. Setelah itu kemudian saya mau berkembang. Kalau saya berkembang itu ya mau tidak mau dari situ. Karena penilaian untuk kategori riset itu kan paling tinggi ya. Untuk luarannya juga paling tinggi, sehingga memang mau tidak mau ya kita harus memaksa diri untuk punya passion internal ya ke riset ya, tidak ada kata tidak. Mungkin kalau dari awal-awal mungkin bisa diajak teman gitu, jadi sebagai anggota peneliti, kemudian nanti mereka harus menyusun roadmap. Saya fokusnya di mana sih, bidang kajian saya di mana. Nah itu diteruskan sampai selamanya. Mungkin itu ya tipsnya ya memotivasi diri sendiri. Karena kalau passionnya dari situ susah. Iya karena betul. Kalau kita lihat Bu Novi itu bacaan saya baca riset. Iya. Betul Bapak. Iya. Berasa kok. Ngobrol aja udah iya. Tadi ngobrol di situ pas saat briefing tadi udah terasa gitu. Saya juga suka healing, saya juga ngurus rumah. Gitu ya. Rumah juga suka. Luar biasa sekali. Jadi memang pekerjaan besar kita bersama, terutama saya sebagai orang bidang riset itu adalah membangun rumah yang nyaman bagi para dosen riset. Sehingga passion di situ. Yang susah itu memang memotivasi. Misalkan begini ya, Mbak Rida. Tahun kemarin
kami punya program, misalkan pendampingan, kita datangkan reviewer, kita datangkan narasumber yang berkualitas, susun proposal dan sebagainya, ada insentif dan seterusnya itu. Tapi rupanya ya ada penaikan, ada penaikan. Nah, kita lihat setahun ke depan. Tahun depan. Memang ini ya memotivasi, menanamkan jiwa riset gitu, itu memang panggilan jiwa. Kadang-kadang memang gini, kami di LPPM menyadari kita menjadi semua ya, kalau ada nyusun proposal tolak, tahun kedua tolak, tahun ketiga tolak. Itu memang tahun keempat. Membuat asa. Saya sejak jadi dosen itu saya tidak pernah selak mengirim proposal, meskipun ditolak bisa 5 tahun berturut-turut. Baik. Pantang mundur. Karena saya senior kan. Berarti ditolak itu ya. Ibu Endang masih junior tapi langsung tidak pernah ditolak. Masya Allah. Tidak pernah ditolak Ibu. Oke, mungkin dari Bu Endang bisa. Tahun yang proposal saya itu 2022 saya ajukan bersama promotor dan promotor saat S3 untuk PDD ditolak dengan topik yang sama. Kemudian setelah lulus 2023 saya ajukan lagi, saya maju sendiri. Alhamdulillah diterima, gitu ya, rezeki Bu tidak kemana. Tidak langsung. Ada penolakan juga dan kolaborasi. Mungkin jadi nggak dapat dimandator ya? Tidak jadinya karena pada saat itu syaratnya saya Bu Novi. Promotornya harus punya skopu, sedangkan pada saat itu promotornya belum. Mungkin untuk Bu Endang karena mungkin masih ini ya, paling muda, bukan maksudnya muda gitu, masih junior, tahap awalnya mengikuti hibah di internal dulu begitu Bu, aktif di situ. Iya, internal saya 2 kali. Terus PDB juga sudah pernah 2 dosen pemula. Iya, dosen pemula. Dikti itu juga 2 kali. Iya, baru 2017 itu saya naik tapi menggandeng. Karena pada saat itu kualifikasinya belum memenuhi. Begitu penting tipsnya ya. Baik. Luar biasa ya Ibu, semoga Sobat Unipma yang menyaksikan podcast hari ini bisa memetik manfaat ya, mungkin bisa melaksanakan tips-tips yang di-share baru saja tadi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada pesan untuk Sobat Unipma, mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan, pesan untuk Sobat Unipma, monggo Bapak Bambang. Jadi saya akan berpesan sebagai wakil rektor yang mengurus riset. Baik, Bapak. Jadi sekarang ini roh dari perguruan tinggi dimanapun juga itu adalah inovasi. Produk-produk inovasi, dan produk-produk inovasi itu pasti dihasilkan dari riset. Oleh sebab itu, mari para dosen juga mahasiswa juga didorong sebenarnya melalui PKM dan seterusnya itu meningkatkan portofolio riset kita. Ayo, jangan bosan, jangan patah semangat, terus melakukan riset, jangan patah semangat kalau proposalnya ditolak, karena itu adalah bagian semua riset pasti begitu. Meskipun profesor sudah banyak yang, cuman kedua ini, sekarang ini sistem Java itu semakin tertata, tertata sistemnya, tahapnya itu semakin tertata. Sehingga kalau saya sudah sudah senior, artinya ini pesan-pesan ke adik-adik kami. Jadi sekarang ini siapa yang akan jadi profesor 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, sudah kelihatan. Dari apa? Dari portofolio riset. Karena tanpa melalui itu tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu adik-adik dosen yang masih muda, riset itu adalah golden ticket kalau ingin jadi profesor. Betul begitu kan Bu Novi? Seorang guru ya cita-citanya menjadi guru besar. Baik, terima kasih Pak Bambang, Bu Novi. Cukup mewakili.
Oke. Baik Sobat Unipma, itu tadi sharing kita hari ini terkait hibah yang diperoleh oleh dosen Unipma. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Dan saya memohon maaf jika selama podcast ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada konten official YouTube Unipma. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Unipma Smart and Competitive.